manusia iblisi versus manusia robbani. Dari para nabi memprediksi di masa depan akan muncul Dajjal. Namun para ulama sering mengatakan Dajjal itu adalah makhluk tertentu, sosok yang jahat akan menghancurkan segala yang di hadapannya. Bisa jadi seperti itulah yang diprediksi. Namun kalau kita menunggu sampai kiamat, apakah makhluk bermata satu itu akan muncul? Mustahil ada. Karena Dajjal yang dimaksud oleh para nabi itu bukanlah makhluk atau sosok tertentu, tetapi dia adalah zaman. Seperti di zaman Rasulullah namanya zaman jahiliyah. Jadi kita ini semuanya adalah Dajjal. Dajjal berarti memiliki sifat-sifat buruk. Segala sifat buruk yang pernah terjadi di zaman para nabi telah terjadi di zaman sekarang di seluruh belahan dunia. Makanya disebut namanya zaman Dajjal. Tapi juga sekaligus para nabi memprediksi di masa depan akan hadir Imam Al-Mahdi, akan hadir Isa Al-Masih, akan ada kebangkitan Yesus. Oleh para leluhur bangsa juga mengatakan akan hadir Satrio Piningit, Sang Ratu Adil. Oleh seorang ilmuwan Prancis, Michel Nostradamus, juga mengatakan the man from the east akan menghapus segala agama. Tokoh-tokoh yang dimaksud bukanlah seseorang, tetapi itu adalah sifat-sifat, karakter-karakter ataupun perilaku-perilaku luhur yang akan hadir dalam diri setiap pribadi. Jadi Dajjal atau zaman Dajjal hanya bisa dihancurkan oleh tokoh-tokoh yang diprediksi itu. Buya Dr. Ar-Raji Hashim MA mengatakan dalam salah satu ceramahnya bahwa takdir Allah yang paling agung adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Kenapa dikatakan takdir yang paling agung adalah manusia yang hidup di akhir zaman? Karena di akhir zaman itulah terjadi manusia sempurna, yaitu manusia robbani. Apa itu manusia robbani? Manusia robbani adalah sifat, perilaku atau karakter yang sepadan untuk mengalahkan manusia iblisi yang berupa Dajjal. Jadi, andai video ini dibicarakan secara ilmiah, secara agama, secara kenegaraan dengan para ahli dan ulama, tentu hasilnya nanti akan bisa disampaikan oleh para ahli dan ulama kepada seluruh bangsa Indonesia untuk membangun manusia-manusia yang berkarakter Al-Mahdi, yang berkarakter Satrio, yang berkarakter Ratu Adil. Itulah kenapa disebut Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Mohon berkenan sampaikan video singkat ini agar segera sampai kepada beliau-beliau ilmuwan maupun agamawan, agar segera kita wujudkan Indonesia menjadi pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.